lanjutkan ayuhal ikhwah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Telah kita pahami bersama bahwasanya dalam hadis ini disebutkan amalan secara umum, kemudian puasa secara khusus. Yang mana puasa itu memiliki keutamaan, kekhususan, pahala yang disegerakan dan yang disimpan di akhirat kelak. Demikian pula di sana ada hikmah dan tujuan yang sangat penting sekali dari ibadah puasa. Demikian pula adab-adab yang harus dijaga ketika berpuasa. Kita lanjutkan ya ikhwah. Paragraf yang berikutnya, Mas Kiri, falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, fabayyana hadzal asl al-jami'a wa anna jami'al a'mali as-salihati min aqwalin wa af'alin zahiratin aw batinatin sawa'an ta'allaqat bihaqqillahi aw bihuquqil ibadi mudha'afatan min ashrin ila sab'imi'atin di'fin ila ad'afin katsiratin wa hadha min a'dami ma yadullu ala si'ati fadlillahi wa ihsanihi ala ibadihil mu'minin idja'ala jinayatihim wa mukhalafatihim al-waqidata bi jazain waqidatin wa maghfiratullahi ta'ala fawqa dhalika wa ammal hasanatu fa aqallu tad'ifi annal waqidata bi ashrin wa qad tuzidu ala dhalika bi asbabin. Ya, syukran barakallahu fikum ala husnil qiraah. Fabayyana hadzal asl al-jami'a. Maka apa? Di sini menunjukkan atas apa? Kaidah yang jami'. Pokok yang jami'. Sebuah pokok yang jami'. Ini kaidah yang menyeluruh. Ya. Apa kaidah yang menyeluruh? Wa anna jami'al a'mali shalihati min aqwalin wa af'alin dhahiratin aw batinatin sawa'un ta'allaqat bi haqqillah aw bi huquqil ibad mudha'afah. Apa i'rab mudha'afah? Mas Kiri. Kenapa nasab? Nasab tamyiz. Hal sahih. Bapak Mahfud. Nasab sebagai tamyiz. Bapak Ismam. Apa? Khobar? Iya, bagus. Sebagai apa? Khobar anna. Berarti apa? Rofa. Khobar annanya. Makanya ada strip ini ya. Nah, khobar annanya. Jadi fabayyana hadzal asl al-jami', maka hadis ini menyebutkan, menjelaskan kaidah yang menyeluruh. Wa apa kaidah tersebut? Wa anna jami'al a'mali shalihati, bahwasanya seluruh amal-amal soleh, min aqwalin, dari perkataan. Jadi amal soleh itu bisa berupa perkataan, ya. Zikir,
doa ya. Wa af'alin perbuatan dhahiratin aw batinatin yang nampak maupun yang tersembunyi, sawa'un ta'allaqat bihaqqillah, sama saja apakah berkaitan dengan hak Allah ya, au bihuquqil ibad, atau sama sajakah ta'allaqat. Nah, ta'allaqat ini mana fa'ilnya? Ta'allaqat bihaqqillah au bihuquqillah. Mana fa'ilnya ta'allaqat, Mas Ahmad? Takdiruhu kembali ke, iya bagus, kembali ke a'mal salihah. Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Jadi sama saja apakah amal soleh tersebut berkaitan dengan hak Allah atau hak-hak para hamba. Itu apa? Seluruh amal soleh tersebut mudha'afatun, dilipat gandakan. Mudha'afatun, khobar dari anna. Mudha'afatun, dilipat gandakan, min ashrin ila sab'i mi'ati di'fin, dilipat gandakan mulai dari 10 sampai 700 kali lipat. Insyaallah 10 sampai 700 kali lipat. Ila ad'afin kasirah, bahkan sampai berkali-kali lipat banyaknya. Ila ad'afin kasirah, sampai berkali-kali lipat banyaknya. Menunjukkan 700 ini bukanlah pembatasan. Gitu ya, bukanlah pembatasan. Kalau kita berita viral ya, ada seorang ustadz yang kalau ceramah itu yang disinggung selalu sedekah gitu ya. Yang baru viral ya. Baru viral kan gitu. Oke. Baru viral nanti kalau sedekah berapa? 1 juta, nanti kembalinya berapa? 10 juta. 10 juta berlipat-lipat. Sampai ada gelangnya bupati itu dirampok. Iya kan gitu. Sedekah tapi terkesan maksa. Sehingga banyak yang nuntut. Sekarang banyak yang nuntutnya. Ya. Mudha'afatun min ashrin ila sab'i mi'ati di'fin ila at'afin kasirah. Sampai berkali-kali lipat jumlahnya. Ini ya yang kita kita yakini. Bahasanya Allah akan mengganti dengan berkali-kali lipat. Wa hadha min a'dhami ma yadullu ala si'ati fadlillah. Dan ini adalah di antara yang yang terbesar, di antara yang paling agung, yang menunjukkan atas luasnya karunia Allah. Wa hadza min a'dhami ma yadullu. Ini adalah di antara dalil terbesar gitu ya. Min a'dhami ma yadullu. Ini adalah di antara dalil terbesar atas luasnya karunia Allah. Luasnya karunia Allah. Wa ihsanihi ala ibadihil mu'minin, dan ihsan, kebaikan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Al-mu'minin, apa i'rabnya ikhwah? Jar. Kenapa jar? Naatnya bagus. Naat ke ibad. Naat ke ibad. Ijala jinayatihim wa mukhalafatihim alwahidata bijazain wahidah.
Ini menunjukkan luasnya karunia Allah dan kebaikan Allah kepada para hambanya. Kenapa? Karena Allah menjadikan jinayatihim, kejahatan-kejahatan mereka, keburukan-keburukan mereka, wa mukhalafatihim, dan penyelisihan-penyelisihan mereka, al-wahidah. Al-wahidah ini sebagai apa? Naat. Naat, mana man'utnya? Mukhalafah. Penyelisihan-penyelisihan mereka yang berjumlah satu, maka bijazain wahidatin. Maka balasannya juga satu. Satu dosa, ya balasannya satu. Satu kejahatan balasannya ya satu. Wa magfiratullahi ta'ala fawqa dzalik. Ditambah apa? Ampunan Allah itu melebihi itu semua. Fawqa dzalik. Jadi kalau berbuat dosa ya satu dibalas satu. Dan ampunan Allah melebihi itu semua. Wa ammal hasanatu fa aqallut tad'if anal wahidata bi asyrin. Adapun kebaikan maka aqallut tad'if, pelipat gandaan yang paling sedikit. Fa aqallut tad'if, pelipat gandaan yang paling sedikit adalah apa? Anal wahidata bi asyrin. Satu kebaikan dibalas berapa ikhwah? 10 kali lipat. Ini akal. Ini yang paling akal. Wa qad tazidu ala dzalika bi asbabin, dan bertambah lebih dari 10 ya ikhwah. Balasannya lebih dari 10 kali lipat. Ya wa qad tazidu ala dzalik, dan terkadang ya tazidu ala dzalik bi asbabin, dan terkadang balasannya itu apa? Lebih dari hal tersebut. Jadi fa'ilnya tazidu mana? Dhamir mustatir, takdiruhu kembali ke apa? Hasanah. Hasanah atau wahidah? Atau yang lain? Yang bertambah apa ini? Oh, apa ini? Mas Ismail. Wa qad tazidu ala dzalik, dan kadang bertambah atas hal tersebut bi asbab. Kalau hasanahnya kan satu tadi, cuma satu ya. Satu kebaikan dibalas 10 paling sedikit. Jadi kebaikannya di sini satu kebaikan. Yang bertambah apanya di sini? Apa? Hasanah. Pahala? Wa ammal hasanatu fa aqallu tataif annal wahidata bi asyrin. Ya. Rasanya satu kebaikan itu apa? Dilipat gandakan 10. Wa qad tazidu ala dzalika, dan terkadang bertambah atas hal tersebut. Bertambah dari berapa? 10. Apanya? Kebaikan. Yakin? Ya. Apa ya? Di sini yang bertambah adalah al-hasanah. Ya, bagus. Karena al-hasanatu bi asyri amsalihha. Ini sebab bertambah 10 kali lipat, ini sebabnya banyak. Bahkan melebihi 700. Melebihi apa?
700. Apa sebab-sebabnya? Ini penting sekali untuk kita bahas. Karena kebaikan itu kan yang paling sedikit dilipat gandakan berapa? 10. Dan terkadang bertambah atas hal tersebut dengan sebab-sebab. Apa sebabnya? Bapak Ismam, tafadhal, iqra. Bismillah. Mu'alim rahimahullah. Minha quwwatu iman al-amali wa kamalu ikhlasihi fakala ma quwwatu al-imani wal ikhlasu tadha'afu thawabu al-amali. Ya, syukran, barakallahu fiik. Ala husnil qiraah. Min hadhil asbab. Ya, sebab bertambahnya melebihi 10 bahkan lebih dari 700. Ilat afin katsirah. Sebab bertambahnya pahala balasan itu adalah yang pertama, quwwatu imanil amil. Quwwatu imanil amili, kekuatan keimanan orang yang beramal. Jadi kuatnya iman orang yang beramal. Ini yang menjadikan suatu amalan itu bernilai tinggi di sisi Allah. Menghasilkan pahala yang sangat besar dengan apa? Kekuatan iman. Ini ya, kekuatan apa? Iman. Sehingga imannya Abu Bakar, kita semua tahu bagaimana imannya Abu Bakar. Ya. Quwwatu imanil amil. Jadi kekuatan iman yang menjadikan pahala itu semakin besar. Wa kamalul ikhlasihi, dan kesempurnaan keikhlasan. Ya, semakin sempurna ikhlasnya, maka pahalanya semakin besar. Semakin kuat keimanannya, maka akan apa? Semakin besar pahalanya. Kalau imannya kuat kan dia beramal, ini memang kuat keyakinannya kepada Allah, kepada hari akhir. Fakullama qawiyal iman wal ikhlasu, maka setiap kali kuat keimanan dan keikhlasan, tadha'afa. Ini jawab syaratnya. Ya, setiap iman dan ikhlas itu kuat, maka tadha'afa, maka akan semakin berkali lipat, akan berlipat-lipat apa? Sawabul amali, pahala amal. Jadi semakin kuat iman dan ikhlas, maka akan semakin berkali lipat pahala amal tersebut. Sama-sama kita sholat berjamaah di masjid, namun pahala yang kita dapatkan, kita bawa pulang itu berbeda-beda. Ada yang cuma dapat separuh, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, dan seterusnya. Jadi ya bahwa ini pentingnya kuatul iman wa kuatul ikhlas. Dengan dua kekuatan ini, maka pahala suatu amalan akan semakin berkali lipat. Wa minha, dilanjutkan Bapak Mahfud. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Wa minha ayyakuna lil amali mauqi'un kabirun kal nafaqati fil jihadi wal ilmi.
wal musari'id diniyatil amati wakal amalid dunya qawiyul bi husnihi wa kuwatihi wa daf'ihi al mawaridot al mu'aridoti kama dzakarahu sallallahu alaihi wasallam fi qisati ashabil wari wa qisatil bagi allati saqatal kalbu Sakotil kalba. allati saqatil kalba fasakarallahu laha wa ghafara laha wa mislul amali alladhi yusmiru a'malan akhara Ukhar. wa yaqtadiya bihi ghairihi au yusarikuhu fihi musarikun wa kadaf'i daruratil adimati wa husulil mubaroti kabiroti wakal mudha'afati lil fadlil zamani aul makani aul al amili indallahi wa hadhil mudha'afatu kulluha samilatun likulli amalin. Iya, bagus. Barakallahu fikum. Iya, wa minha di antaranya ihwa sebab amalan itu semakin besar pahalanya. Di antara sebab sebuah amalan itu semakin besar pahalanya adalah an yakuna lil amali mauqi'un kabir. Amalan tersebut memiliki peran besar. Memiliki apa? Peran besar. Contohnya apa? Amalan yang memiliki peran besar, manfaatnya meluas, ya. Kan nafaqati fil jihadi wal ilmi. Seperti apa? Seperti infak dalam rangka berjihad, infak untuk thalabul ilmi. Ini besar sekali pahalanya. Berinfak untuk jihad. Ya, saya infak kuda 10, silakan berangkat jihad. Saya infak unta 100, silakan berangkat jihad. Ya, pahala besar. Demikian pula infak untuk thalabul ilmi. Ya, saya infak nih uang saku untuk berangkat ke Arab Saudi, ya, ke Madinah, ke Mekah. Ya, infak apa nih? Saya belikan kitab-kitab para ulama yang banyak jumlahnya. Ya. Ini infak fil jihad wal ilmi, pahalanya sangat besar. Infak bangun ma'had, ya, bangun apa? Bangun pesantren, bangun sekolah, itu adalah pahalanya sangat besar. Wal masyari'id diniyatil 'amah,
dan masyari'. Masyari' itu ya program-program, ya, program-program diniyah yang umum seperti pesantren, ya, seperti sekolah, ma'had, masjid. Ya, ini kan masyari' ad-diniyah. Proyek-proyek apa? Proyek-proyek diniyah yang amah, yang umum. Ini adalah amalan yang punya mauqi'un kabirun, yaitu apa? Infak untuk jihad dan infak untuk thalabul ilmi. Pahala yang sangat besar. Wal masyari'id diniyah al-amah, demikian pula apa? Ya, fasilitas umum terutama diniyah ini. Wa kal amalil ladzi qawiya bihusnihi. Itu bihusnihi bukan? Tulisannya bihusnihi ya? Enggak berarti jelas. Wa quwatihi. Demikian pula amal yang kuat dengan kebaikannya. Wa quwatihi atau wa quwatihi. Dan apa? Kekuatannya. Wa daf'ihil mu'aradat. Apa i'rab dari mu'aradat? Apa i'rabnya ini Mas Ahmad? Kenapa mansub? Jadi iya, bagus. Maf'ulun bi dari masdar yang beramalan seperti fiilnya. Barakallahu fiik. Yaitu amal wa daf'ihil mu'aradat. Dan apa? Daf'ihil mu'aradat. Yang mu'aradat, dia amal yang dia menolak apa? Rintangan-rintangan yang punya banyak apa? Rintangan-rintangannya, hambatannya, susah payahnya. Wa daf'ihil mu'aradat, banyak rintangan hambatannya. Contohnya apa? Contohnya apa? Ini kan nanti masuk ke dalam hadis inamal ajru ala qadril masyaqqah, kan gitu. Besarnya pahala itu tergantung dari besarnya kesusahan, ya. Semakin masyaqqah semakin besar pahalanya. Kama dzakarahu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW fi qissati ashabil ghar. Seperti apa? Kisahnya ashabil ghar, penghuni gua. Maksudnya ini adalah 3 orang yang terjebak di gua. 3 pemuda yang terjebak di mana? Di gua. Yang masing-masing tawasul dengan apa? Doanya. Ashabil ghar ini bukan ashabul kahfi loh ya. Ashabil ghar. Jadi memang ya dalam keadaan apa? Dalam keadaan terdesak itu. Dalam keadaan apa? Sempit. Maka berdoa dengan sangat apa? Dengan sangat khusyuknya, ya. Tawasul dengan amal soleh. Wa daf'ihil mu'aradat. Wa qissatil baghi allati saqatil kalba. Dan kisah seorang wanita pezina, al-baghi. Makanya ini pakai sakot. Sakotil kalba. Ada apanya? Taknis. Wa qissatil baghi allati sakotil kalba.
Ini juga apa? Hambatannya, masyaqqahnya besar. Kenapa? Karena wanita pezina ini yang memberi minum anjing itu apa? Nazalal bi'ra, harus turun sumur. Padahal sebelumnya dia sudah turun sumur. Dia kan nazalal bi'ra summa syariba wa kharaja. Ketika kharaja apa? Faidal kalbu ya yalhas. Faidal kalbu yalhas. Yalhas itu apa? Ya'kulu thara minal atash. Jadi yalhas itu menjilat-jilat ya. Menjilat-jilat tanah karena kehausan. Kemudian wanita pezina ini apa? Nazalal bi'ra maratan ukhra. Ini masuk ke sumur untuk yang kedua kali. Famala'a khuffahu. Maka apa? Maka dia memenuhi khuf sepatunya. Wa amsakahu bifihi. Dan apa? Menggigitnya dengan mulut. Kenapa kok sepatunya nggak dicangkeng saja? Kok digigit dengan mulut? Ya, untuk naik ya, naik ke atas kan apa? Pakai dua tangan itu ya. Itu kan susah Pak ya. Susah Pak ya, turun lagi ya. Terus memenuhi dengan sepatu dan khufnya. Fasaqal kalba. Kemudian apa? Memberi minum anjing tadi. Kan semakin masyaqqah di sini. Terlebih lagi juga apa? Ya faktor pendorongnya itu dia masih memiliki hati, memiliki kasih sayang. Fasyakarallahu laha, maka Allah berterima kasih kepada wanita pezina tersebut, wa ghafara laha, dan Allah mengampuninya. Masya Allah. Karena apa? Karena masih punya hati. Jadi ya ikhwah, barangkali kalau kita sedang lewat di jalan, ada anjing kehausan, terus kita kasih minum aqua, gitu ya. Jadi apa? Sebab dosa kita diampuni. Meskipun kita nggak susah payah ya. Nggak susah payah apa? Nggak susah payah cari air. Karena susah payah. Kenapa amalan pezina ini ya pahalanya besar? Sekedar apa namanya memberi minum anjing, karena diantaranya dia ikhlas. Kenapa ikhlas? Nggak ada yang tahu kecuali dia dan Allah. Nggak ada orang di situ. Menunjukkan apa? Keikhlasan. Dan juga apa di sini? Kesusah payahan dan apa? Punya hati. Ini ya, di antara amalan yang pahalanya besar. Kisah dari pezina tadi. Demikian juga kita ingat dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin hasabatha falam tut'imha walam tada'ha litakula khosyashal ard. Jadi apa? Ada seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing. Kucing yang dia ikat, yang dia kurung, ya, yang dia kurung dan tidak dikasih makan, sehingga apa? Mati kucing tersebut. Tidak dikasih makan, tidak dibiarkan untuk cari serangga, maka dia masuk neraka. Jadi hati-hati kalau membuang kucing, ditaruh di karung terus dihanyutkan ke sungai. Nah, sebagian masyarakat itu ya, balik kucingnya dah bandelin, dah suka mencuri gitu ya. Lebok ke karung, terus dibuang ke sungai, menyiksa. Lebih baik ditaruh di mana? Di pasar gitu ya. Di pasar ya. Makanannya banyak ya taruh di pasar. Ya kalau buang kucing itu juga ya mikir-mikir itu ya. Kalau di pasar yang makannya banyak, tapi kucing kecil kan kasihan. Apalagi yang buat apa? Membuat bakso dengan daging kucing. Ada nggak? Ada, viral ya, viral. Dan dicampur daging tikus got lagi. Ada, dagingnya banyak tikus got. Ya, padahal tikus got itu paling banyak apa matinya di jalan loh. Sering matinya mana? Di jalan. Kenapa? Lindes ya. Itulah ya hewan yang sering mati di jalanan adalah tikus. Apalagi ular. Apalagi kodok. Kan gitu ya, kodok. Dan termasuk juga lumayan itu adalah ayam.
Kalau kucing nanti ya, kalau kucing wah harus dikubur ya. Kalau dikubur nanti kecelakaan. Tatayur itu ya. Wa mislul amalil ladzi yusmiru a'malan ukhar. Dan juga amalan yang pahalanya besar itu adalah amalan yang membuahkan amalan-amalan yang lainnya. Masya Allah, ini amalan yang membuahkan apa? Amalan. Wa yaqtadi bihi ghairuhu, dicontoh oleh orang lain. Yang mana orang lain mencontohnya. Au yusyarikuhu fihi musyarikun, atau apa? Ada orang yang ikut berserikat, ikut mengerjakan apa? Amalan tersebut. Musyarikun, ikut serta dalam amalan tersebut. Ini adalah amalan yang pahalanya besar, membuahkan amalan yang lainnya diikuti oleh orang lain. Jadi man sanna sunnatan hasanatan fil Islam. Wa kadaf'i dharuratil 'azimati, seperti apa? Amalan yang paling besar adalah amalan yang mencegah madarat yang besar. Daruratil 'azimah. Darurat yang besar. Ya. Wa husul mubirratil kabirah. Ya, diperoleh kebaikan yang besar. Wa kal mudha'afati li fadli zamani awil makan, dan juga ya ikhwah, pahala itu semakin besar dan dilipat gandakan li fadli zaman, karena keutamaan waktu, seperti syahrul Ramadan. Awil makan, atau keutamaan apa? Tempat, ka Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Awil amili indallah, atau apa? Mantut dilipat gandakan semakin besar pahalanya karena apa? Keutamaan orang yang beramal di sisi Allah. Tentunya amalan sahabat berbeda dengan tabi'in, berbeda dengan kita. Karena apa? Fadlul amil. Fahadihil mudha'afatu kulluha syamilatun likulli amalin, maka pelipat gandaan ini seluruhnya itu mencakup pada setiap amal. Wastasna fi hadzal hadis as-siyam. Wastasna fi hadzal hadis as-siyama, dan Allah Subhanahu wa taala mengecualikan dalam hadis ini apa? Puasa. Wa adhafahu ilaihi, dan Allah menyandarkan ibadah puasa tersebut kepada Allah, kepadanya. Fa innahu li, gitu ya. Wa annahu alladhi yajzi bihi bi mahdi fadlihi wa karamihi, dan dialah Allah yang akan membalas sendiri dengan apa? Dengan kemurnian karunia-Nya dan kedermawanannya, pemurahnya. Min ghairi muqabalatin lil amali bit tad'ifil madhkur alladhi tashtariku fihi al a'mal. Min ghairi muqabalah, tanpa apa? Tanpa ada bandingannya untuk amal dengan apa? Min ghairi muqabalatin lil amal bit tad'if al madhkur alladhi tashtariku fil a'mal. Tanpa ada bandingannya ya ikhwah pada amal yang dilipat gandakan, yang disebutkan, yang berserikat di dalamnya amal-amal. Berarti maksudnya lebih besar pahalanya. Wa hadza syai'un, ini adalah sesuatu la yumkinu ta'biru anhu, tidak mungkin apa? Diungkapkan. Saking apa? Besarnya pahalanya. Enggak terbatas ya ikhwah.
bal yujazihim bima la ainun ra'at. Bahkan Allah akan membalas mereka dengan apa-apa yang belum pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'at, dan tidak pula telinga mendengarnya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan belum terlintas dalam benak manusia. Itulah balasan puasa. Iya, dilanjutkan Bapak Rohayadim. Bismillah. Wa fil hadisi kat tanbihin ala hikmati hadat tahsisi wa annas shaima lamma taraka mahbubatin nafsi allati tubiat ala mahabbatiha Bagus. Ya. wa takdiyiha ala ghairiha wa annaha minal umuri ad-daruriyati faqaddamal shaimu alaiha mahabbata rabbih fatarakkaha lillahi fi halatin la yatlu'u alaiha ilallahu wa sarat mahabbatuhu lillahi muqaddamatan wa qahiratan likulli mahabbatin nufsiyatin wa talabu ridahu wa thawabihi muqaddaman ala tahsilil akradin nufsiyati falihadal ihtasahu Allahu li nafsihi wa ja'ala thawaba shaima indahu fama dhunnuka fi ajrin wa jazain takafala fihir rahman ar-rahim wal karim Karimul manan. Manan alladzi ammat mawahibuhu jami'al maujudati wa khassa awliya'ahu minha bil haddil awfari wa nasibil akmali wa qaddara lahum minal asbabi wal altafi allati yanaluna biha ma ngindahu ala umurin la tahduru lahu bil bali wala taduru fil khojali fama dhannuka an yaf'alallahu biha ulai asaimina muhlisina. Ya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Wa fil hadisi kat tanbihi ala hikmati hadat takhsisi. Dan dalam hadis ini ya ikhwah, seperti ada tanbih, ada peringatan, tanbih yang harus diperhatikan. Ala hikmati hadat takhsis, atas ya hikmahnya pengkhususan ini. Hikmah puasa itu dikhususkan. Apa hikmah takhsis puasa? Wa anna shaima, ini hikmahnya. Kenapa ya? Kenapa puasa itu dikhususkan? Ya, puasa itu untuk Allah dan Allah yang akan membalasnya, ya, pahala yang tidak terbatas. Apa hikmah? Hikmah pengkhususannya puasa?
wa anna as-shaima lamma taraka mahbubatin nafsi, bahwasannya orang yang berpuasa wa anna as-shaima lamma taraka mahbubatin nafsi, bahwasanya orang yang berpuasa ketika meninggalkan hal-hal yang disukai jiwa, allati tubiat ala mahabbatiha, yang mana jiwa itu dijadikan tabiatnya itu mencintainya, mencintai apa-apa yang diinginkan oleh jiwa. Wa taqdimiha ala ghairiha, dan apa ihwan? Juga tabiat manusia itu dijadikan apa? Mencintainya dan mendahulukannya. Dhamirha kembali kemana? Taqdimiha kembali ke Mas Ahmad, kembali kemana? Iya, bagus. Kembali ke mahbubatin nafsi. Jadi memang secara tabiat mendahulukan taqdimiha, mendahulukan mahbubatin nafsi ala ghairiha, atas lainnya. Ini puasa ya. Orang yang berpuasa ketika meninggalkan hal-hal yang dicintai hawa nafsu, yang mana hawa nafsu itu dijadikan tabiatnya mencintainya, mencintai apa? Mahbubatin nafsi tadi. Wa taqdimiha ala ghairiha, dan juga ditabiatkan jiwa itu mendahulukannya atas lainnya. Wa annaha, dhamirha kembali ke mahbubatin nafsi ya. Wa annaha minal umurid daruriyah, dan hal-hal yang dicintai oleh jiwa ini adalah di antara perkara-perkara yang daruri, perkara-perkara yang pokok, yang daruri. Kan makan, minum, kan puasa meninggalkan makan dan minum ya. Itu kebutuhan apa? Primer, kebutuhan yang daruri. Kebutuhan yang darurat ya, daruri. Yang kalau nggak ada bisa apa? Bisa meninggal ya. Kalau ada makanan, kalau nggak makan. Ini. Terlebih lagi adalah yang ditinggalkan ini perkara-perkara yang daruriyah. Faqaddama as-shaimu 'alaiha, faqaddama as-shaimu 'alaiha mahabbata rabbih. Maka apa? Orang yang berpuasa itu mendahulukan apa? Mendahulukan mahabbata rabbih, mendahulukan kecintaan kepada Rabbnya, alaiha, di atas hal-hal yang dicintai oleh jiwa tadi. Faqaddama as-shaimu 'alaiha mahabbata rabbih. Orang yang berpuasa lebih mendahulukan kecintaan Rabb daripada kecintaan menuruti hal-hal yang diinginkan oleh jiwa. Ini rahasianya ikhwah. Kenapa kok puasa itu pahalanya besar dan pahala apa yang khusus? Karena apa? Orang yang puasa itu lebih mendahulukan kecintaan kepada Allah, meraih ridha Allah daripada kecintaan menuruti apa? Hal-hal yang diinginkan jiwa. Mahbubatin nafsi, hal-hal yang diinginkan jiwa. Fatarakaha lillah. Masya Allah, ini rahasianya. Ya, maka dia meninggalkannya. Meninggalkan apa ini? Mahbubatin nafsi. Meninggalkan hal-hal yang dicintai jiwa. Fatarakaha lillah. Dia meninggalkannya karena Allah. Fi halatin la yattali'u 'alaiha illallahu, pada keadaan yang tidak ada yang melihat kecuali Allah. Adanya ya,
tidak ada yang melihat kecuali Allah. Wa sarat mahabbatuhu lillah muqaddimatan atau muqaddamatan. Maka apa? Maka menjadilah kecintaannya kepada Allah menjadi apa? Didahulukan, muqaddamatan. Wa qahiratan, dan mengalahkan likulli mahabbatin nafsiyatin, mengalahkan setiap apa? Kecintaan hawa nafsu. Wa tolab. Tolab ini i'rabnya apa ini? Coba tolab i'rabnya apa? Mas Kiri. Kenapa nasab? Ataf kemana? Muqaddamah. Tolab itu nasab karena ataf ke muqaddamatan. Hal sahih Mas Ahmad. Hal sahih tolab nasab karena ataf ke muqaddamah. Imada marfu ataf ke mahabbatuhu. Iya. Atau kemana? Iya, bagus. I'rabnya adalah rofa karena apa? Ataf ke isim soro. Mahabbatuhu. Barakallahu fiik. Jadi apa? Ataf kemana? Isim soro. Makanya nanti apa? Tolab ini nanti ada muqaddaman. Ya kan? Muqaddaman. Nah, karena apa? Karena di sini tolab di sini ataf kemana? Isim soro. Gitu ya. Jadi wa talabuhu ridahu wasawab bihi muqaddaman. Ya. Ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Kita break dulu untuk persiapan sholat. Nanti kita lanjutkan sedikit setelah Isya. Nanti insya Allah pekan depan mungkin sudah bisa ya. Kamis ba'da maghrib insya Allah sudah bisa apa? Belajar lagi, dan insya Allah hari Jumat mudah-mudahan nggak sampai apa? Isya. Gitu. Bagaimana caranya?